Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan dengan kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini yang diberikan tema merasa cukup bagian kedua. Adapun pembacaannya diambil dari Wahyu pasal 3 ayat 14-22. Saya akan membacakan ayat yang ke-18 yang demikian firman Tuhan. Aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, pakaian putih dan lagi minyak untuk pelumas matamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Laodikia dikenal sebagai kota yang kaya, maka itu jemaatnya pun juga menjadi jemaat yang kaya. Sebagai komunitas orang percaya yang bertempat tinggal di kota Laodikia, maka jemaat Laodikia ini juga merupakan jemaat yang berkecukupan dalam segala hal. Tetapi anehnya, Kristus menyuruh mereka untuk membeli emas bagi diri mereka sendiri dari Kristus, yaitu kekayaan rohani yang nyata. Kota Laodikia terkenal dengan industri pakaian warna, akan tetapi Kristus menyuruh jemaat Laodikia untuk membeli pakaian putih bagi diri mereka sendiri dari Kristus, yaitu kebenaran Kristus sendiri. Laodikia juga terkenal dengan ramuan obat matanya yang dapat mengobati semua penyakit mata. Akan tetapi Kristus menyuruh mereka untuk mendapatkan obat bagi diri mereka sendiri dari Kristus, agar ia dapat menyembuhkan mata mereka sehingga mereka mampu melihat kebenaran. Dari sini kita bisa melihat bahwa Kristus menunjukkan kepada jemaat Laodikia bahwa nilai sejati dalam kehidupan ini tidak terdapat dalam kekayaan materi, tetapi dalam sebuah hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus. Relasi yang benar inilah yang seharusnya menjadi dambaan utama atau target prioritas utama manusia dalam menjalani hidupnya di dunia ini. Kekayaan harta benda serta penghormatan secara duniawi yang kita raih dari dunia ini menjadi tidak bernilai ketika dibandingkan dengan kemuliaan masa depan yang kekal dalam kerajaan Kristus yang nanti akan kita terima. Dari ayat yang ke-20 kita juga melihat bahwa Kristus berdiri di muka pintu dan mengetuk dan berkata, "Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Sesuai dengan konteksnya, perkataan Tuhan Yesus itu tidak ditujukan kepada orang yang belum percaya, tetapi kepada orang-orang Kristen. Jika kita telah melupakan Tuhan, Ia akan mengetuk pintu hati kita. Berbahagialah orang yang membukakan pintu hatinya bagi Kristus. Maka itu mari kita akan bertanya dalam hati kita masing-masing, apa yang mengisi dan memenuhi relung hati kita yang terdalam? Kalau mungkin selama ini kita telah melupakan Tuhan, maka mari kita minta kepada Tuhan agar Ia mengampuni dan memulihkan kita. Dan jika Ia datang mengetuk, mari kita membuka dan membiarkan Tuhan yang bertahta dan memimpin setiap relung hati kita, agar hidup kita akan mendapatkan kebahagiaan, sukacita, dan damai dari Allah. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami berkesempatan untuk mendengar firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa apa yang ada dalam dunia ini adalah kesia-siaan. Maka itu kami harus terus mencari apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki. Kami ingin mengisi kehidupan kami agar Kristus bertahta, menguasai dan memimpin hidup kami.
Kami juga menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Apa yang akan kami lakukan hari ini, kami percaya Tuhan ikut campur tangan dan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Mari kita lakukan semuanya itu dengan berpengharapan di dalam Kristus dan menyertakan Kristus dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin.